Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi makalah kami dengan judul Kaidah Penyusunan Laporan Penelitian dan Problematika. Pertama-tama, kami akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Rahim Firdausi, NIM saya 201. Saya Krisna Weseta dengan NIM 212. Saya Muhammad Arsyad Giri dengan NIM 225. Saya Rugairah Hakbal, NIM 298. Pembahasan yang akan kami bahas di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengertian laporan penelitian. Kedua, kaidah penyusunan laporan. Ketiga, problematika penyusunan laporan. Pembahasan pertama, penelitian adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan, penelitian, atau menyelesaikan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh fakta atau menjawab permasalahan yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Laporan penelitian merupakan satu kesatuan pola pikir ilmiah yang disusun secara sistematis dalam sebuah tulisan. Laporan penelitian berisi segala informasi maupun catatan yang diperoleh seorang peneliti. Baik sebelum mengadakan penelitian, ketika penelitian maupun sesudah penelitian. Baik, akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Saya akan membaca pembahasan kedua, kaidah penyusunan laporan. Tulisan ini mencoba memberikan ketentuan secara garis besar mengenai pokok-pokok yang perlu diperhatikan. Untuk A, halaman sampul. Halaman sampul memuat keterangan tidak selengkap seperti pada halaman judul. B, halaman judul. Halaman judul memuat judul penelitian, nama penyusunan laporan, nama lembaga yang menerbitkan, tahun diterbitkannya laporan penelitian, dan nomor seri. Bila laporan ini merupakan karya atau terbitan berseri. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian merupakan rumusan pokok hasil akhir suatu penelitian yang dinyatakan dengan singkat, tepat, jelas, dan serta menggambarkan penelitian yang dilakukan sehingga mudah dipahami. Penyusunan laporan dapat terdiri dari perseorangan atau suatu tim. 3. Nama lengkap yang menerbitkan. Lembaga yang menerbitkan adalah lembaga atau institusi sponsor pelaksanaan penelitian yang menjadi pemilik laporan penelitian. 4. Tahun terbit. Tahun terbit adalah tahun diterbitkannya atau dipublikasikannya laporan penelitian tersebut, bukan tahun dilakukannya penelitian. 5. Nomor seri. Bila laporan penelitian itu diterbitkan sebagai terbitan berseri, maka nomor seri ditulis setelah judul seri. Yang C, halaman lembar data bibliografis. Halaman ini belum banyak dikenal dan belum umum digunakan. Hanyalah beberapa lembaga penelitian pemerintah saja. Melalui halaman ini akan dihasilkan katalog-katalog standar dan seragam, sehingga membantu proses penemuan kembali. Selain itu, juga mencatat kekayaan terbitan. Keterangan yang harus dicantumkan adalah yang pertama, judul, yang kedua, pengarang, yang ketiga, kota, nama, dan alamat penerbit, yang keempat, tahun terbit, yang kelima, kata kunci atau keyword, yang keenam, isi ringkas atau abstrak, yang ketujuh, sponsor, yang kedelapan, nama dan nomor klasifikasi perpustakaan, yang kesembilan, nomor dan jenis terbitan, yang kesepuluh, cetakan dan keterangan edisi, yang kesebelas, jumlah halaman, yang ke-12, kolom bagi penerima dokumen, yang ke-13, keterangan harga dan cara peredaran, misal gratis dan lain-lain. Yang ke-14, keterangan boleh tidak mengutip. Format lembar data bibliografis ini ditetapkan oleh LIPI, dan setiap penerbitan pemerintah yang berupa buku diharuskan membuatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Krisna Wahyuseta. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada halaman pengantar. Halaman pengantar ini merupakan halaman-halaman sebelum bab isi, terdiri dari prakata atau pengantar, daftar isi, serta akibat. Halaman pengantar dibagi menjadi 3, yaitu prakata, memuat hal yang tidak tertampung dalam pendahuluan, misalnya penjelasan adanya perubahan-perubahan dari rencana semula. Ucapan terima kasih dapat disampaikan pada halaman ini.
kepada semua pihak yang telah membantu dan memungkinkan terlaksananya penelitian dan penyusunan laporan. Kedua, ada daftar isi. Memuat semua bab, subbab, dan keseluruhan halaman suatu laporan. Bagian ini berisi mulai dari prakata, kata pengantar, daftar isi, abstrak, bab-bab dan subbab, daftar rujukan perpustakaan, sampai dengan daftar lampiran atau daftar tabel bila mana ada. Yang ketiga ada abstrak. Abstrak dibuat tidak lebih dari 1 halaman. Abstrak adalah merupakan sari laporan, penelitian atau uraian singkat dan cermat yang mencakup masalah dan tujuan penelitian serta materi metodologis penelitian, analisa, data, dan hasil-hasil penelitian. Yang E ada sebuah isi. Isi laporan penelitian terdiri dari bab-bab dan subbab yang yaitu: yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil, keempat pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, keenam daftar pustaka. Di sini ada pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga adalah problematika penyusunan laporan penelitian. Menurut Surya Brata pada 1994, masalah merupakan kesenjangan antara harapan Dassaulin dengan kenyataan Dassain, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan. Yang B ada sumber masalah dalam penelitian. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher Hajar 1996, masalah dapat bersumber dari observasi, kedua kedudukasi dan teori, ketiga kepustakaan, keempat masalah sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Asad Diri. Saya akan lanjutkan pembahasan dari Seto Pesna. 5. Situasi praktis. 6 adalah pengalaman pribadi. Yang C adalah jenis-jenis masalah dalam penelitian. Masalah dalam penelitian menurut Sigono pada tahun 2019 dapat dikategorikan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama adalah permasalahan deskriptif, yaitu adalah permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah permasalahan komparatif, yaitu adalah permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang bersama pada waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah permasalahan asosiatif, yaitu merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu A. Hubungan simetris, yaitu suatu hubungan antar 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang B adalah hubungan kausal, yaitu hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan dependen, yaitu dipengaruhi. C. Hubungan timbal balik, yaitu suatu hubungan yang dipengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan variabel dependen. Ini mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.